Pada kesempatan malam ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan kewajiban kita setiap malam Jumat. Kebetulan pada kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada malam ini adalah malam tanggal 27 daripada bulan Rajab, di mana sama-sama kita ketahui bahwa di bulan ini dan pada tanggal 27 Rajab adalah salah satu kejadian yang amat sangat luar biasa, kejadian yang menakjubkan, di mana baginda Rasulullah SAW diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan malam ini alhamdulillah, di samping kita taklim, kita juga sekaligus memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, dan mudah-mudahan dengan kita mengingat daripada peringatan Isra Mi'raj ini, kita lebih semangat lagi di dalam melaksanakan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Rasulullah pulang daripada Isra Mi'rajnya. Shalawat serta salam semoga terlimpah dan tercurah pada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Di dalam ayat ini ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah Allah mengawali daripada surat ini, ayat ini dengan kata-kata subhana. Di dalam penjelasan Imam An-Nawawi di dalam tafsir An-Nawawi, ya, tafsir Nawawi, ya, beliau telah menyatakan subhanalladzi asra maknanya adalah at-tanjih wa ta'ajjubi. At-tanjih itu bersih, wa ta'ajjubi ta'ajjub, sesuatu yang mengherankan, sesuatu yang mengagumkan. Di dalam ayat ini Allah mengawali dengan subhana. Ini menandakan Allah Subhanahu wa taala suci, bersih daripada segala kekurangan. Munazzahun an kullin naqsin. Allah bersih daripada tiap-tiap kekurangan. Tidak ada sedikit kekurangan. Allah adalah zat yang maha sempurna. Allah Subhanahu wa taala bersih. Allah Subhanahu wa taala adalah suci daripada segala kekurangan. Makanya apapun yang akan Allah kehendaki, ini pasti bisa terjadi. Ya, tanzih. Allah bersifat iradah. Allah tidak pernah terpaksa. Apapun yang Allah kehendaki, ini bisa terjadi. Terutama kepada perkara yang mungkin wujud, mungkin adanya. At-tanjih, bersih, suci Allah daripada segala kekurangan. Allah kudrat, Allah kuasa, Allah tidak pernah lemah. Allah iradah, Allah berkehendak, Allah tidak pernah terpaksa. Jadi gak bisa sesuatu apapun yang menggagalkan akan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam ayat ini asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci zat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan, ya, bi 'abdihi terhadap hambanya. Ini Allah Subhanalladzi, maha suci zat yang bersih daripada sifat kekurangan. Allah zat yang maha sempurna.
Allah yang berkuasa, Allah yang berkehendak. Tidak ada satupun manusia, makhluk manapun yang bisa menghalangi daripada kehendaknya Allah dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kejadian ini adalah sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ta'ajub, sesuatu yang mengherankan, di mana Allah Subhanahu wa taala Zat yang maha bersih, Zat yang maha suci, asra bi abdihi, memperjalankan kepada hambanya, ya, memperjalankan. Makanya Nabi nggak jalan sendiri, Nabi dijalankan oleh Allah, ya. Asra bi abdihi, memperjalankan Allah. Asal masaro, salah itu jalan malam, ya, salah itu jalan di malam hari. Kalau mi'raj, mi'raj isi makan, isi alat, ya, mi'rajun, alat naik, mi'rajin. Makanya kalau kita jalan malam, ya, jalan istilahnya Isra, pas sampai di rumah kita apa? Naik balik, nah itu mi'raj. Naik lagi, itu mi'raj 2 kali. Jadi mi'raj itu naik. Asro jalan malam. Nah ini asro, Allah memperjalankan bi abdihi terhadap hambanya, ya. Tabarra'u li syarik min sayri abdihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah terbebas daripada teman, Allah terbebas daripada yang bantu, ya, daripada memperjalankan hambanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Zat yang maha berkehendak, Zat Allah yang maha kuasa. Nah ini Allah memperjalankan kepada hambanya. Kedua, Lailan. Lailan di sini adalah, ya, termasuk isim zaman. Lailan itu nakiro, ya, isim nakiro, sifatnya umum. Nah kalau di sini pakai Lailan, isim zaman adalah tidak seluruhnya malam. Lailan ae bi juz'in qalilin minal lail. Jadi memperjalankannya Allah kepada hambanya ya Nabi Muhammad SAW, Lailan ayat juz'in qalilin minal lail, bagian yang sedikit daripada malam. Jadi tidak semalaman suntuk, cuma sebentar di kuasa Allah, ya. Dari mana? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram, yaitu harum Makkah, dari min baiti Ummi Hani binti Abi Thalib, dari rumahnya itu Ummi Hani bin Abi Thalib, ilal Masjid Aqsa, ke Masjid Aqsa yang berada di Palestina Syam, ya, Baitul Muqaddas. Ini diperjalankan. Perlu kita ketahui bahwa perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini kurang lebih perjalanan 2 bulan baru sampai. Perjalanan 2 bulan, kurang lebih 40 hari baru sampai itu, ya. Sedangkan Nabi, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Lailan juz'in qalilin minal lail, sebahagian sedikit daripada malam. Maka ini adalah bagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, tidak ada yang bisa, ya, menahannya. Dan tidak ada kata tidak bisa, pasti bisa Allah. Kenapa? Allah Zat yang maha berkehendak, Allah Zat yang maha kuasa. Maka ini dengan subhana, kata-kata subhana menunjukkan adalah kemahasucian Allah dari segala kekurangan, dan menunjukkan bahwa ta'ajub, sesuatu yang sangat mengherankan. Ini para jamaah sekalian, ya, kira-kira masuk akal apa enggak? Kira-kira masuk akal apa enggak? Masuk akal apa enggak? Masuk akal, karena Nabi jalan sendiri apa dijalanin? Nabi jalan sendiri apa dijalanin? Dijalanin, masuk, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Sama juga kita apa? Kalau kita jalan dari sini ke Mekah, jalan kaki, kira-kira sampai enggak 2 bulan? Enggak sampai. Bisa 8 bulan, bisa 9 bulan, pakai kapal laut aja pulang pergi dulu 8 bulan. Nah, kalau sekarang kita diperjalankan pakai pesawat, perjalanan dari sini ke Mekah, perjalanan dari sini ke Madinah, ada sesuatu yang sangat jauh. Kalau kita jalan nggak mungkin sampai, kan?
sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, bahkan bulanan baru sampai kita ke Mekah, baru sampai kita sampai Madinah. Kalau di perjalanan kan kita naik kendaraan itu cuma 9 jam. Masuk akal nggak? Masuk akal. Kalau kita jalan sendiri bisa jadi bulanan, sampai tahunan, sampai ke Mekah, sampai ke Madinah. Karena kita di perjalanan kan naik kendaraan di pesawat, sekarang cuma 8 atau 9 jam, bisa jadi nanti bukan 9 jam lagi, 3 jam udah sampai nanti. Pakai pesawat yang sangat cepat, bisa jadi. Kita seharian bisa pulang balik ke Mekah, ke Madinah, bisa jadi. Ya, sekarang 9 jam, bagaimana kalau sudah canggih nanti perjalanan pesawat lebih cepat daripada sekarang, bisa jadi sehari sampai pulang balik kita di Mekah, Madinah. Bikin umroh balik, bener kan? Iya. Kita di sana juga kan 3 hari, 4 hari, 9 hari, bikin umroh cuma 2 hari. Dan sekarang kita seharian bisa sampai nanti. Kalau perjalanan pesawat semakin cepat, ini dimengerti oleh akal. Maka perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ini dimengerti oleh akal kita. Kenapa? Karena Rasul bukan berjalan sendiri, akan tapi Rasul adalah asra, dijalankan oleh Allah Subhanahu. Paham nggak? Paham nggak? Jadi nggak masuk akal ya, masuk akal. Justru masuk akal. Karena zaman teknologi sudah canggih, ini lebih masuk akal lagi. Ya, pakai masuk akal kita. Karena Rasul diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, makanya dengan akal kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan akal sehat kita untuk menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, masuk akal. Ya, semut dari sini ke Citayam jalan kaki kira-kira sampai ke 2 bulan. Ya. Semut tuh, apalagi seperti kecil banget tuh. Apalagi mundur-mundur, jalannya mundur. Ya. Itu gak sampai berapa bulan tuh udah jadi kita ya, jalannya mundur lagi. Ya tuh. Tapi kalau masuk di kantong kita, bolak-balik kita cuma ya 15 menit dari sini ke Citayam balik lagi 15 menit. Itu siapa? Undur-undur, yang jalannya mundur itu ada di kantong kita. Itu secara ini akal masuk akal nggak kalau jalan sendiri? Tapi karena ikut di kantong kita itu undur sampai bolak-balik 15 menit dari mana ke Citayam balik lagi kemana? Kenapa? Karena ikut kantong kita dan ikut diperjalankan oleh kita. Nah ini para jamaah sekalian. Makanya kejadian daripada Isra Mi'raj, terutama Isra ini wajib kita yakini keberadaan. Jangan sampai kita tidak yakin. Kufur kalau kita tidak percaya terhadap Isra-nya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ini Isra-nya ya, perjalanannya. Gitu. Nah, dari Masjidil Haram, dari bednya Ummi Hani bin Abi Thalib, ya ke Masjid Aqsa, itu masjid yang paling jauh. Arti Aqsa itu yang paling jauh dari bumi, ya. Aqrabu ila sama, paling dekat ke langit. Jadi Masjid Aqsa itu adalah masjid yang paling jauh dari bumi. Arti benar-benar apa? Kalau mencapai ke sana, ya sangat jauh. Karena paling dekat ke langit. Ya, kalau kita barangkali paling rendah. Ya, nggak tahu jadi paling rendah mana. Yang jelas Masjid Aqsa adalah masjid yang paling jauh kalau kita mendatangi ke sana dan di bumi ini. Kemudian paling dekat ke langit. Itu disebut dengan Masjid Aqsa. Masjid yang paling jauh dari bumi dan paling dekat ke langit. Ya, disebut Aqsa ada masjid paling jauh dari masjid yang dijarahi, yang dikunjungi. Nah ini para jamaah sekalian. Makanya ya para jamaah sekalian, ketika kita pengen naik sesuatu, paling kita nanya dulu ke tempat yang paling dekat dulu kan. Yang paling dekat. Kalau kita bisa naik sana, nyari tempat yang paling dekat. Makanya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling dekat ke langit, paling jauh di ya dari bumi. Kalau kita dari bumi ini paling jauh, paling nanjak itu Masjidil Aqsa. Bahkan diriwayatkan sesungguhnya Abdullah bin Salam, ya, dia berkata pada waktu di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Salam ketika membaca daripada ini ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Nah, kata Ibnu Salam, li annahu wastud dunya la yazidu syai'an wa la yanqusu. Kata Abdullah bin Salam bahwa sesungguhnya
Masjid Aqsa itu adalah pertengahan daripada dunia, nggak lebih nggak kurang. Pertengahan daripada dunia, la yazidu wa la yanqusu, nggak lebih nggak kurang sedikit pun. Kata Abdullah bin Salam di hadapan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Salam? Sodaqta, benar engkau. Kata Rasul, benar engkau bahwa Masjid Aqsa adalah masjid yang pertengahan, ya, di atas permukaan bumi ini. La yazidu syai'an wa la yanqusu, enggak ngurangin, enggak nambah, enggak nambahin, enggak ngurangin. Ini masjid paling tengah di permukaan bumi ini. Kata Rasul, sodaqta, benar engkau ya Abdullah bin Salam. Nah ini, ya, para jamaah sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebelum diisra dan dimirajkan, justru sebelum dimirajkan Rasul diisrakan dulu dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa. Satu, tadi hikmahnya yang pertama, Isra'nya Rasulullah ke Baitul Muqaddas liyahsula ulul ila samustawiyan min ghairi ta'lijin, bahwa Rasulullah SAW diisrakan ke Baitul Muqaddas dulu, ke Masjidil Aqsa dulu, ya. Ini gak langsung dari Mekah ke langit, ya. Yang pertama adalah liyahsula lahul uruz, ya, supaya hasil kepada Nabi al-uruz naik ila samai kedua mustawiyan lempeng, minggu tadi nggak bolak belok, nggak jigjag. Kenapa? Karena dikatakan dalam sebuah hadis, ya, lima ruya anna babas samai yuqalu mas'adul malaika yuqabilu Baitul Muqaddas. Kenapa? Para jemaah sekalian? Karena bahwasanya pintu langit yang disebut dengan tempat turunnya malaikat itu pas lempengan daripada Baitul Muqaddas, pas lempengan Masjidil Aqsa. Ya, jadi lempeng kalau di Masjid Aqsa langsung naik ke langit. Kenapa? Karena pintu langit lempengan Masjid Aqsa. Kalau dari Mekah apa? Dari Mekah langsung belok dulu kan? Tiga, tersini ter. Tapi kalau dari Masjid Aqsa langsung ke pintu langit. Kenapa? Karena di Masjid Aqsa itu lempeng dengan mas'adul malaikat, tempat turun naiknya malaikat. Disebut bagus sama, disebut dari pintu langit dari sana. Ya, makanya ini luar biasa. Baitul Muqaddas yang sekarang sedang, ya, orang-orang apa? Ya, Israel sedang serang terus. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan. Amin. Ya, dihancurkan orang-orang yang, ya, menyerang kepada Palestina. Ini satu. Yang kedua, para jemaah sekalian, bahwa hikmahnya, ya, dari Masjid Aqsa, dari Masjid Aqsa ke Masjid Aqsa adalah bahwa Masjid Aqsa tempat paling dekat menuju ke langit. Di samping dekat menuju ke langit, kedua lempengan pintu langit. Ya. Yang ketiga, lidhari hak alaman anada, adalah untuk menzohirkan hak kebenaran alaman anada kepada orang-orang yang menentang terhadap Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Ya, ini untuk menentang, untuk menzohirkan kebenaran. Kenapa? Dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa dulu di antara adalah lidharil haqqi alaman anada, adalah untuk menzohirkan kebenaran alaman anada terhadap orang yang menentang akan kejadian Isra dan Mi'raj. Nah, kejadian itu sangat mengherankan. Ya, cara logika kata mereka nggak masuk akal, kata mereka. Padahal masuk akal. Karena Nabi bukan jalan sendiri, tapi diperjalankan. Ya. Lalunya bimin makata ila sami lam jadi limu'adihi sayyidan liladillah. Kenapa? Kalau Nabi dari Mekah langsung ke langit naik, ya, ini tidak ada dalil, ya, tidak didapatkan dalil untuk menjelaskan kepada orang-orang yang menentang. Kenapa? Karena orang itu belum pernah ada yang naik langit, tapi ke Masjid Aqsa udah pernah. Baitul Muqaddas sudah pernah. Coba jelasin ini gimana? Saya dari masjid, dari langit, ya, langit itu kayak gimana, ya, pintunya kayak apa, itu susah jelasinnya. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy belum pernah ada yang pernah ke langit. Tapi kalau ke Masjid Aqsa sering, bahkan Rasulullah baru kali itu datang ke Baitul Muqaddas. Rasul pada kali itu datang ke Masjid Aqsa, sehingga ketika orang-orang yang pernah ke Masjid Aqsa menjelaskan apa yang ada di Masjid Aqsa, bahkan ketika orang nanya yang ingkar kepada Nabi,
Yang menentang para Nabi, pintunya ada berapa, pintunya bagaimana dijelaskan sama Nabi. Ini begini. Dan mereka paham, kenapa? Karena mereka pernah ke sana. Coba kalau langsung langit, kira-kira langit itu begini, kira-kira paham gak? Coba kalau pernah belum ada yang pernah ke langit. Tapi kalau Masjid Aqsa, mereka sudah pernah ke Masjid Aqsa, sehingga apa yang dijelaskan oleh Rasulullah, masjidnya kayak gini, pintunya kayak gini, itu paham mereka. Berarti benar Rasulullah ke Masjid Aqsa dalam waktu yang sangat singkat. Inilah, jadi adalah lidahril aki alaman anada lauli jadi ilaman kata yaitu lamnya di syai'an di mu'adihi ala betul. Jadi nggak ada untuk penjelasan, nggak bisa, karena ke Masjid Aqsa dulu, makanya bisa dimengerti oleh mereka. Dari perjalanan 4 bulan atau 2 bulan ditempuh dengan lailan, semalaman sekaligus Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Makanya ini perjalanan Isra Mi'raj para jamaah sekalian adalah perjalanan dari masjid ke masjid. Isra dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Karena masjid itu adalah bagian benteng daripada orang mukmin, daripada gangguan setan. Kenapa? Ya, kata Nabi, al-husunu lil mu'mini minasyaitan salasun. Al-masjidu hisnun. Ya. Itu adalah benteng. Jadi ya, benteng-benteng itu bagi orang mukmin terhadap gangguan setan, godaan setan ada 3. Yang pertama, al-masjidu hisnun. Masjid adalah benteng buat kita. Benteng buat orang mukmin terhadap gangguan-gangguan setan. Kenapa? 1, masjid itu adalah mahalul malaika, tempatnya para malaikat. Yang kedua, masjid itu adalah mahalul zakirin, tempatnya orang-orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya masjid itu adalah bagian benteng. Tidak ada tempat yang paling suci di muka bumi kecuali masjid. Makanya ada peraturan masuk masjid. Orang kaya nggak boleh masuk masjid dulu ya. Kalau masuk ke mana? Ke taklim boleh nggak? Ke rumah boleh nggak? Nggak boleh ngomongin dunia di masjid, apalagi jual beli di itu masjid yang paling suci, sehingga membicarakan hadiah duniawi nggak boleh di masjid. Orang-orang yang kotor dalam keadaan junub kita nggak boleh ya duduk di masjid. Ini masjid tempat yang paling suci ya di permukaan bumi ini. Khairul biqa ya fil bilad apa? Masajiduha wa syarrul biqa aswaquha. Ya, paling baik-baik tempat di mana? Di permukaan bumi ini adalah masjidnya. Maka masjid tempatnya suci, benteng buat kita. Namun akhir zaman kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yatabahanna bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat kecuali orang sudah berbangga-bangga dengan masjid. Berlomba-lomba bikin masjid yang indah-indah, yang bagus-bagus, sementara isinya kosong, pengajian kagak ada, yang jamaah kagak ada, ya itu akan terjadi. Makanya kata Nabi, la taqumu sa'ah hatta yatabahanna bil masajid. Tidak akan terjadi kiamat sehingga manusia itu berbangga-bangga dengan masjid. Kalau saya kan tertarik tapi pernah masuk masjid, ya, wah masjid saya menetangga, hebat banget, ya. Itu mimbar itu dari emas, itu ya, itu 3 lantai lagi. Tapi benar-benar masuk masjid belum. Bangga doang dengan masjidnya, tapi kalau masuk masjid ini akan terjadi. Kalau seperti itu akan terjadi kiamat. Tapi kalau masih banyak paling isi masjid, banyak memakmurkan masjid, insya Allah kiamat masih lama. Makanya kalau kiamat pengen lama, isiin masjid, isiin musola sama. Musola adalah masjid juga, masjid gue jame, ada masjid jame, ada masjid gue jame. Insya Allah kalau masih penuh, tandanya umat Islam masih kokoh di tempat itu. Makanya kalau pengen jauhin kiamat, di sini aja masjid, di sini aja musola. Kalau udah kosong, masjid kosong, musola kosong, pada nongkrong di jalan semuanya orang, nggak ada mau masuk masjid, insya Allah dikit lagi akan terjadi kiamat. Kenapa? Karena nanti manusia akan terjadi kiamat itu setelah manusia berbangga-bangga dengan masjid, sementara tidak mau ngisiin masjid. Ya, makanya saya ngajak nih, isiin masjid terus. Ya, masjid kita isi musola kita isiin, terutama sholat 5 waktu berjamaah. Insya Allah semakin lama kiamatnya. Ya, kenapa? Tanda-tandanya nggak ada.
itu. Jadi banggain banget, tapi masuk masjid agak mau jangan sekedar kita masuk masjid udah meninggal, karena pasti masuk ke masjid, pasti masuk ke musola. Kalau udah meninggal dunia, jangan masuk musola ketika meninggal banget, udah mati baru digotong, kader sendiri itu digotong udah. Hati-hati yang masuk masjid udah digotong. Makanya masih sehat, masih segar, kita masuk masjid jalan kaki dari rumah kemarin, jalan kaki ke musola, insya Allah aman. Jangan sampai udah nggak bisa jalan kalau kita digotong ke masjid, naudzubillah min gitu ya gitu. Karena kalau nggak digotong nggak tahu nih masjid di mana, kalau nggak digotong nggak boleh musolanya mana gitu. Karena kepada masuk musola masjid dibawa masuk ke masjid, bawa masuk musola. Kenapa digotong? Karena nggak tahu musola waktu hidupnya, nggak tahu musola masjid waktu hidupnya, sehingga jalan tiap hari tapi kepada masuk masjid. Tapi insya Allah kalau kita sering masjid ya, sebelum meninggal kita udah masuk masjid duluan, insya Allah. Ini para jamaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita isi masjid ini untuk ya melakukan ibadah. Kita makmurkan masjid, makmurkan musola kita, insya Allah keberkahannya ada. Karena masjid musola adalah bagian daripada benteng bagi mukmin daripada gangguan-gangguan syaitan. Bahkan ada yang ketika terlibat masuk masjid, masuk musola. Kalau belum banyak orang terus musola, terus kalau diamali musola. Ini ada sekali. Mudah-mudahan ya kita ya dikasih hidayah oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa mengisi masjid, insya Allah aman, karena bakal jadi kendaraan kita nanti di yaumul qiyamah. Barangkali itu saja, kurang lebihnya mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.